daun alpukat kita gosong itu di saat musim penghujan itu salah satu faktor yang paling sering terjadi ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Ini bukan masalah overdosis pupuk atau kelebihan sinar matahari karena panas ya. Ini merupakan atau bukan juga penyakit ya, tapi merupakan salah satu serangan hama. Dan hamanya itu kita zoom hamanya. Ternyata hamanya adalah ulat kecil ini teman-teman. Ulat ini berada di dalam jaringan daun alpukat. Bagaimana cara menanggulangin? Saksikan terus video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di pohon alpukat di Tambulan Pot. Nah, jadi teman-teman kan biasanya mengerawat tanaman itu, terutama pada musim hujan tuh banyak sekali kendala-kendala yang sering dijumpai ya. Salah satunya yaitu banyak sekali sekarang yang bertanya itu pada saya, ada bercak-bercak daun berwarna coklat seperti ini. Nah, seperti ada jaringan yang terbakar atau gosong seperti ini ya. Nah, ini biasanya sering sekali terjadi pada musim penghujan ya. Musim penghujan yang keterusan itu bisa menyebabkan penyakit seperti ini ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebab penyakit ini dan bagaimana cara penanggulangannya? Nah, saksikan terus video kali ini karena saya akan membahas tentang bagaimana cara penanggulangan dan apa sih yang menyebabkan penyakit ini datang pada tanaman alpukat di saat musim penghujan. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Buat teman-teman yang ingin order bibitnya, kita ready ukuran siap tanam 40-50 cm, jenis Siger, Sibatu, ada Red Vietnam, kemudian ada alpukat Miki Cipeda, ada Alligator, ada Khas, ada Nicole, Hongok, dan macam-macam. Yang ingin order silahkan hubungin di kontak WA kita 0819 1994 1475. Selamat sore teman-teman. Sekarang kita berada di salah satu pohon alpukat yang sedang terserang oleh hama ya. Hamanya salah satunya yaitu yang ada di pucuk-pucuk alpukat seperti ini ya. Nah, ini banyak sekali kemarin yang sempat mem-WA kita bertanya sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok pucuk-pucuk atau daun-daun alpukat itu gosong seperti ini, seperti ada terbakar ya. Nah, sebenarnya ini bukan penyakit ataupun juga bukan karena terserang gosong oleh overdosis pupuk atau karena sinar matahari ya. Sebenarnya ini merupakan salah satu serangan hama ya, hama dan bukan penyakit. Hamanya itu yaitu adalah ulat. Nah, kita sekarang dekatkan ya, kita dekatkan saja. Oke, kita cari yang ada hamanya. Nah, ini teman-teman, ini masih ada hamanya nih. Yuk kita lihat secara dekat ya. Tuh, kalau kita lihat ini ada jaringan itu ada di dalamnya ya. Di dalamnya itu ada ulat nih, ada kuning-kuning. Ini kuning-kuning kecil nih ya, nih kuning-kuning kecil yang saya tunjuk dengan jempol tangan nih. Ini salah satu, ini kuning-kuning ini merupakan ulat ya. Jadi ulatnya itu ada di dalam lapisan daun. Tidak kelihatan ya. Kita buka saja ya. Susah. Nih ya, ulatnya kuning nih ya, jalan nih ya. Nih. Kalau kita buka dia pasti lari. Ini teman-teman ulatnya nih kecil nih. Aduh, susah. Susah sekali ulatnya. Dilihat, kita zoom. Nah, ini dia. Ini ulatnya kelihatan kan? Jadi ulat ini, larva ini dia berada di dalam daun alpukat. Nah, ini merupakan faktor penyebab daun alpukat ini gosong ya, terutama pada musim penghujan. Nah, terus bagaimana kok bisa ulat ini masuk teman-teman ya? Jadi cara kerja ulat ini, dia itu masuk pertama kupu-kupu atau yang sering kita sebut hamanya itu, dia akan menyuntikkan telur-telur dari ulat ini ke dalam lapisan daunnya, dimana nanti lapisan daun itu akan dihinggapi oleh telur-telur ulat dan akan menetas atau dia menetaskan telurnya di dalam lapisan daun. Ketika itu dia akan membentuk rumah bagi ulat ini. Nah, itu ada lagi nih ya. Ini ada lagi nih. Nih, kita lihat tuh ada lagi ulatnya tuh. Nah, nih ulatnya kecil kan? Dia ulatnya kecil ada di dalam daun teman-teman ya.
Jadi secara sepintas ini dia kelihatan seperti daun alpukat yang gosong. Dan ini tidak bisa ditanggulangin dengan insektisida seperti biasanya. Ada salah satu insektisida yang khusus untuk menangani berbagai macam penyakit seperti ini ya, khususnya yaitu ulat yang ada di dalam lapisan daun. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan insektisida yang mudah didapatkan dengan harga yang sangat murah ya. Nah, biasanya saya menggunakan ada 2 jenis ya, yaitu ini. Ada salah satunya ada Yanet maupun Lanet. Nah, Yanet dan Lanet sama saja ya, sama saja untuk menanggulangin penyakit atau hama pada kasus ini ya. Nah, jadi ini bisa dilarutkan di dalam air dengan takaran dosis sesuai yang ada di petunjuk ya. Tuh, yaitu salah satunya 1 sampai 2 gram per liter untuk penanggulangannya ya. Kalau sudah parah kita gunakan 2 gram per liter, kita campurkan 2 gram per liter, kemudian kita semprotkan pada pagi hari atau sore hari ya. Nah, itu salah satu cara pengandaliannya. Nah, kemudian ini juga bisa kita aplikasikan untuk pencegahan juga ya. Kita untuk pencegahan itu bisa kita aplikasikan di saat musim penghujan, yaitu kita aplikasikan 2 minggu sekali, itu sudah cukup sekali. Karena kalau musim penghujan itu banyak sekali yang terserang ya. Nih, hampir setiap pucuk tanaman itu ada ya. Tuh. Tapi ini tidak merambat secara cepat. Kecuali tidak dirawat sama sekali, pertumbuhan ulat ini akan sangat cepat sekali ya. Salah satunya yaitu apabila keadaan sekitar tanaman itu kita bongkor pada atau lebat rumput-rumputnya atau gulma-gulmanya itu ya. Jadi gulma itu merupakan salah satu habitat bagi kupu-kupu yang membawa larva tersebut. Jadi usahakan bagaimana caranya areal tanaman alpukat kita itu bersih dari rumput maupun gulma. Nih. Apalagi musim penghujan, jadi gulma itu bisa sebagai faktor pemercepat serangan hama maupun penyakit. Kalau penyakitnya salah satunya yaitu busuk akar ya. Nah, jadi banyak sekali juga kasusnya ketika lahan kita bongkor, banyak rumput atau gulmanya, nanti akan cepat layu dan mudah cepat busuk perakarannya. Jadi harus kita bersihkan ya. Walaupun di dalam planter bag juga, namun ganggangnya atau jalannya harus kita bersihkan juga ya, agar tidak menutupi dari permukaan planter bagnya atau polybagnya atau potnya ya. Nah, itu ya. Jadi cara penanggulangannya dan penyebabnya sudah kita jelaskan ya. Nanti apabila ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kita akan balas satu persatu. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.